Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kawan-kawan semua? Selalu tetap sehat dan semangat ya. Pada kali ini, saya, Sarah Fitriani, dari Pendidikan Fisika Untirta, kelas B, Angkatan 2019, akan membahas tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Simak terus videonya ya sampai selesai. Kita masuk kepada pembahasan pertama tentang pengertiannya. Nah, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Karena ada aturan atau hukum ini, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Nah, dalam arti luasnya sendiri, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Nah, di sini terdapat definisi atau pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Lord James Bridge. Yang dimaksud konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Selanjutnya ada definisi konstitusi menurut C.F. Strong. Nah, konstitusi menurut C.F. Strong ini merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, yaitu pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu fungsi dari konstitusi. Yang pertama yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan tugasnya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang keempat, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Yang kelima, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang keenam, menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Nah, dalam konstitusi sendiri pasti terdapat hal-hal yang dimuatnya. Nah, hal-hal yang dimuat dalam konstitusi diantaranya yang pertama, organisasi negara atau pembagian kekuasaan. Yang kedua ada hak asasi manusia. Yang ketiga ada prosedur mengubah konstitusi. Yang keempat ada larangan mengubah sifat tertentu. Dan yang kelima ada cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, konstitusi dari NKRI ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan sebagai hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan atau posisi paling tinggi
dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nah, sedangkan sebagai hukum dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang telah terjadi 4 kali pergantian konstitusi NKRI, dimulai dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Konstitusi yang dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, konstitusi yang dipergunakan yaitu konstitusi RIS. Kemudian berganti lagi tuh sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Konstitusi yang dipergunakannya yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Nah, setelah keluar dari Dekret Presiden yaitu 5 Juli 1959 hingga saat ini, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali kepada konstitusi awal yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2002, di mana perubahan pertama terjadi pada Sidang Umum MPR yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999. Perubahan kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga terjadi pada Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan perubahan keempat terjadi pada Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Selanjutnya di sini terdapat tabel perbedaan sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, isinya itu yaitu terdiri dari pembukaan. Batang tubuhnya itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sedangkan pada setelah perubahan terdapat perbedaan di batang tubuhnya, yaitu setelah perubahan terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Di sini selanjutnya itu terdapat bagan dari proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa teman-teman lihat sendiri. Yang pertama yaitu adanya tuntutan, terus kemudian dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, terus selanjutnya yaitu latar belakang dari perubahan tersebut. Yang selanjutnya lagi ada tujuan dari perubahan, terus dasar yuridisnya, kesepakatan dasarnya seperti apa, terus sidangnya, dan kemudian hasil dari perubahannya. Nah, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga ilmu yang diperoleh ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya Farah Fitriani undur diri. Terima kasih.